Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha, tetap semangat belajar, ingin mendalami kajian kitab Ihya Ulumuddin pada halaman 288. Teksnya akan saya baca, lalu setelah itu nanti akan kami beri penjelasan. Kira-kira teks itu isinya membahas seputar apa atau membahas tentang apa. Baik, karena tagnya adalah gundul dan saya sudah berusaha untuk memberi harokat sesuai dengan kemampuan saya. Insya Allah sudah sesuai dengan gramatikal bahasa Arab. Kira-kira seperti ini. Ternyata di dalam tag itu juga terdapat beberapa footnote ya, dan footnote itu isinya semuanya rata-rata adalah hadis yang difootnotekan. Dalam teks saya ini hadis yang difootnotekan itu saya cantumkan agar nanti mudah terbaca dan seperti apa yang dimaksud hadis tersebut agar bisa jelas. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Umamata ma rafa'a ahadun akhiratahu biginain illa ba'asawahu lahu syaitonaini alaman kibaihi yadribani bi'aqobihima ala sodrihi hatta yumsika ibnu abid dunya fi zamil malahi wat tobaroni fil kabiri wa huwa dhaifun. Nah, ini sepertinya hadis yang ditulis dalam footnote ya, dan ini yang ditulis dalam teksnya. Kulna huwa munazzalun ala ba'dhi anwa'il ghina'i alladhi qaddamnahu wa huwa alladhi yuharriku minal qalbi ma huwa muradu syaitani minas syahwati wa iskil makhlukina fa amma ma yuharriku syauqa ilallahi awi surura bil'idi au khudutsal waladi au kudumal ghaibi fa hadza kulluhu yudhatu murada syaitani bidalili kissatil jariyataini wal habasyati wal akhbari alati naqalnaha minas sihahi fatajwizu fi maudhi'i wahidin nasun fil ibahati wal man'u fi alfi maudhi'i muhtamalun lita'wili wa muhtamalun litanzili amal fi'lu fala ta'wila lahu idh ma khurrima fi'luhu innama yakhilu bi'aridhil ikrahi faqat wama ubiha fi'luhu yahrumu bi awaribo kathiratin hatan niyati wal kusudi wahtaju bima ruya Uqbatu benu Amirin anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu syai'in yalhawu bihi rajulu fahuwa batilun illa ta'dibahu farosahu waromyahu biqausihi wa mula'abatahu limra'atihi. Hadithu Uqbata bni Amirin kullu syai'in yalhawu bihi rajulu fahuwa batilun illa ta'dibahu farosahu waromyahu biqausihi wa mula'abatahu zaujatahu ashabus sunani al-arba'ati wa fihi tirabun kulna faqauluhu batilun la yadulu ala tahrimi bal yadulu ala adamil faidati waqad yusallamu dzalika ala anna talahi ala anna talahi bin nabari ilal habasyati kharijun an hadhihi salasati walaisa biharamin bal yulhaqu bil mahsuri ghairil mahsuri kiyasan kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam
la yakhillu damum ri'in muslimin illa bi ikhta salasin fa inna yulhaqu bihi rabiun wa khamisun haditsu la yakhillu damum ri'in illa bi ikhta salasin muttafaqun alaihi min haitsu ibnu mas'udin fakadzalika mula'abatum imra'atihi la fa'idata lahu illa taladzuzu wa fi hadza dalilun ala anna tafarruja fil basatini wa sama'a aswatit tuyuri wa anwa'il muda'abati mimma yalhu bihi ar-rajulu la yahrumu alaihi syai'un minha wa in jaza wasfuhu bi annahu batilun wahtaju bi qauli Utsman radhiyallahu anhu mata ghannaitu wala tamannaitu wala masastu zakari biyamini mudh bayatu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulna fayakunit tamanni wa masud zakari bil yumna haraman in kana hadza dalila tahrimil ghina'i famin aina yuthbatu anna Utsmana radhiyallahu anhu kana layat ruku ilal harama wahtaju biqauli bani Mas'udin radhiyallahu anhu al-ghina'u yunbitu fil qalbi nifaqa wa zada ba'duhum kama yunbitul ma'u al-baqla hadisu bani Mas'udin al-ghina'u yunbitu nifaqa fil qalbi kama yunbitul ma'u al-baqla qala al-musannifu wal marfu'u ghairu sahihin li'anna fi isnatihi malam yusamma wa rawahu Abu Dawud wa huwa fi riwayati Ibnil Abdi laisa fi riwayati Lu'lu'i wa rawahu Al-Baihaqi marfu'an wa mauqufan wa rafa'ahu ba'duhum ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghairu sahihin qalu wa marra ala bani Umar radhiyallahu anhuma qaumun muhrimuna wa fihim rajulun yataghanna faqala alla asma'allahu lakum wa an Nafi'in annahu qala kuntu ma'abni Umar radhiyallahu anhuma fi tariqin fasami'a zimarata ra'in fawada'a usbu'aihi fi udhunaihi thumma adala anit tariqi falam yazal yaqulu ya Nafi'u atasma'u dzalika hatta qultu la fa akhraja usbu'aihi wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a hadithu Nafi'in kuntu wa ibnu Umar fi tariqin fasami'a zimarata ra'in fawadha'a usbu'aihi fi udhunaihi al-haditha wa rafa'ahu Abu Dawud wa qala hadha hadithun munkarun wa qala al-Fudhailu bin Iyadin rahimahullah al-ghina'u ruqyatuz zina wa qala ba'dhuhum al-ghina'u ra'idun min ruwatil fujuri faqala Yazid binul Walidi iyyakum wal ghina'a fa innahu yunkisul haya'a wa yazidu syahwata wa yahdimul muru'ata wa innahu la yanubu anil khamri wa yaf'alu ma yaf'aluhu syukru fa in kuntum la budda fa'ilina fajannibuhu nisa'a fa innal ghina'a da'iyatuz zina fanaqulu qawlu ibni Mas'udin radhiyallahu anhu yunbitun nifaqa arata bi fi haqqil mughanni fa innahu fi haqqihi yunbitun nifaqa idh gharabuhu kulluhu an yu'radha nafsahu ala ghairihi wa
wayu rawija sautahu alaihi wala yazalu yunafiku wa yatawaddadu ilan nasi liyarghabu fi ghina'ihi wa dzalika aidan la yujibu tahriman fa inna laisa thiyabu al jamilatu wa rukubul khayli al muhallajati wasairu anwa'iz zinati wattafakhuru bil harfi wal an'ami waz zar'i wa ghairi dzalik yanbitu fil qalbi nifaqa war riya'a. Oke, mantap, sudah selesai tagnya. Saya baca dengan memakan waktu durasi kurang lebih 11 menit. Semoga menambah kelancaran kita dalam belajar bahasa Arab atau belajar kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul. Terus kita semangat pelajari tanpa menyerah dan putus asa. Oke, sebelum usia kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, semangat belajar itu adalah sudah seyogyanya ada pada diri kita masing-masing. Amin. Semoga bermanfaat dan terus semangat belajar bersama dengan saya Ustadz Muntaha. Jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan menjelaskan apa kira-kira isinya teks tersebut. Oke, kita kembali lagi belajar. Kali ini yang akan kita bahas adalah menjelaskan tentang isi yang terkandung dalam teks bahasa Arab Ihya Ulumuddin pada halaman 288 sebagaimana yang sudah kami baca sebelumnya, dan inilah isinya. Secara garis besar teks panjang yang terdapat atau yang ada pada halaman 288 pada teks Ihya Ulumuddin juz 2 adalah berisi pembahasan tentang hukum dan pandangan ulama terkait dengan nyanyian atau yang disebut dengan al-ghina dalam bahasa Arab, dan juga terkait dengan musik. Jadi nyanyian atau musik, alat musik ini dibahas oleh para ulama terdahulu. Seperti apa kira-kira hukumnya orang yang nyanyi-nyanyi, orang yang orkesan, orang yang musikan, orang yang menggunakan alat-alat musik, itu bagaimana hukumnya dalam syariat Islam. Nah, dalam teks ini membahas tentang hal itu, di mana para ulama ada dua faham, ada dua pandangan, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa nyanyian itu ya boleh dibilang haram, ada pula yang mengatakan halal, dan masing-masing mempunyai argumen tersendiri. Ialah diberi argumen hadis-hadis yang terkait dengan hal itu. Seperti apakah kira-kira argumen mereka? Berikut penjelasan mereka. Berikut penjelasannya dalam poin-poin agar mudah kita pahami. Yang pertama, riwayat tentang larangan nyanyian atau hadis-hadis yang dibuat dalil oleh para ulama mengenai nyanyian itu haram, nyanyian itu dipandang haram, nyanyian itu dilarang, nggak usah dilakukan. Inilah dalil yang dikemukakan oleh ulama yang mempunyai pandangan demikian. Disebut hadis dari Abu Umamah. Jadi hadis dari Abu Umamah ini dibuat dalil oleh ulama yang punya pandangan bahwa nyanyian itu adalah haram. Tidaklah, hadis Umamah artinya tidaklah seseorang mengangkat suaranya dengan nyanyian kecuali Allah mengutus dua setan di atas pundaknya. Ini merupakan satu sindiran tajam kepada siapa yang menjadi penyanyi, menjadi artis, menjadi biduan. Ini adalah sindiran kepada mereka. Seolah-olah
siapa yang melakukan perbuatan menyanyi, maka Allah akan mengutus tidak tanggung-tanggung ya, 2 setan akan dikirim kepadanya di pundak mereka. Namun hadis ini dinyatakan dhaif, dinyatakan lemah oleh para ahli hadis. Sehingga karena dhaif tentu tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau dalil yang sahih. Nah, sebab itu kita abaikan. Berarti kita masih berpandangan bahwa nyanyian itu tidak serta-merta berdosa atau dilarang, karena hadis yang melarang tidak kuat, dhaif. Nah, karena itu kita beralih kepada penjelasan yang lain. Poin nomor 2, pembedaan jenis nyanyian. Ternyata nyanyian itu nanti dibagi menjadi 2 kategori. Ada nyanyian yang didorong oleh syahwat, didorong oleh cinta dunia, dan didorong oleh hawa nafsu. Maka nyanyian yang seperti inilah yang dilarang, yang dianggap tercela, yang dianggap berdosa, yang dianggap setan di dalamnya. Ini adalah jenis nyanyian yang tercela. Ada pula nyanyian itu yang membangkitkan rasa cinta kepada Allah. Ada pula nyanyian yang membangkitkan rasa kegembiraan pada saat hari raya, kelahiran anak, atau kedatangan orang yang lama pergi. Nah, nyanyian dalam hal ini tidak termasuk dalam larangan, bahkan bisa mubah, diperbolehkan. Jadi nyanyian yang sekiranya isi daripada nyanyian tersebut malah membuat orang itu cinta kepada Allah, dekat kepada Allah, membuat rasa bahagia gembira pada orang keluarga di saat hari lebaran, di saat anak lahir, di saat keluarga lama tidak datang, lama pergi, kedatangannya disambut dengan nyanyian. Ini adalah boleh atau tidak jadi masalah, tidak sampai masuk pada kategori nyanyian yang dianggap setan atau dosa itu. Lanjut, hadis-hadis yang dijadikan hujah atau argumen atau alasan atau dalil oleh para ulama. Hadis yang artinya segala sesuatu yang dijadikan permainan oleh manusia adalah batil, kecuali melatih kuda, memanah, dan bercumbu dengan istri. Namun hadis ini ada kelemahan dan perbedaan riwayat. Lagi-lagi hadis yang melarang nyanyian rata-rata riwayatnya adalah dhaif atau lemah. Sebab itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau alasan. Berikutnya ada lagi hadis yang artinya tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 sebab, dipakai untuk kias bahwa larangan bisa memiliki pengecualian. Kisah Nabi SAW mendengar nyanyian 2 gadis kecil di rumah Aisyah dan orang Habasha menari di masjid. Ini dijadikan dalil adanya kebolehan pada kondisi tertentu. Jadi ini adalah dalil yang dipakai untuk dijadikan hujah, argumen atau alasan bahwa nyanyian itu boleh dalam Islam, tidak ada masalah. Ya, buktinya ini Nabi pernah mendengarkan nyanyian oleh gadis di rumah Aisyah. Juga pernah ada semacam acara joget-joget atau menari atau menyanyi-nyanyi, bahkan dilakukan di areal masjid, di dalam masjid. Nabi pun mengetahui itu dan tidak menegurnya. Ini artinya bahwa nyanyian itu boleh, tidak ada masalah. Apa dalilnya? Ya ini dalilnya yang digunakan oleh ulama yang punya pandangan bahwa nyanyian adalah boleh, tidak ada masalah. Kemudian pandangan para sahabat seperti apa? Utsman bin Affan berkata, aku tidak pernah bernyanyi-nyanyi.
Aku tidak pernah berangan-angan, aku tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan kananku. Kemaluanku sendiri tidak pernah aku sentuh dengan tangan kananku sejak membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama menjawab, oh, perbuatan pribadi Utsman ini tidak otomatis berarti haram. Kalau Utsman tidak pernah menyanyi, kalau Utsman tidak pernah menyentuh kemaluannya sendiri, itu bukan berarti bisa dijadikan argumen ataupun dalil ataupun hujah bahwa menyanyi itu dilarang. Enggak, secara otomatis dalam penjelasan saya secara otomatis perbuatan pribadi Utsman itu bukan berarti haram. Orang yang menyanyi itu dilarang, tidak. Itu hanya pribadinya Utsman sendiri. Ibnu Mas'ud berkata, nyanyian menumbuhkan kemunafikan di hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Namun riwayat ini tidak sahih secara marfu, artinya hadis yang dia bawa tidak sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terputus. Nah, sebab itu juga tidak bisa dipakai sebagai dalil bahwa nyanyian itu dilarang. Tidak. Nah, masih diragukan. Berikutnya pandangan para ulama salaf. Fudhail bin Iyad, nyanyian adalah mantra atau ruqyah zina. Ada yang berkata nyanyian adalah penyeru kefajiran. Yazid bin Walid mengatakan, awas, hati-hati dengan nyanyian, karena ia mengurangi rasa malu, menambah syahwat, meruntuhkan muruah, ia pengganti khamar, dan melakukan apa yang dilakukan oleh orang pemabuk. Artinya ini juga mencegah, gak usah nyanyi, gak usah orkesan, gak usah main musik, gak usah mendengarkan musik. Itu yang di situ maksudnya. Ini adalah Yazid bin Walid dari kalangan ulama salaf. Kesimpulan ulama yang menulis teks ini atau menurut Imam Al-Ghazali, hadis-hadis larangan banyak yang lemah atau punya takwil penafsiran. Nyanyian tidak otomatis haram kecuali jika disertai dengan hal yang diharamkan, misalnya syahwat, pergaulan bebas, melalaikan ibadah, dan lain-lain. Ada kondisi di mana nyanyian atau musik itu bisa mubah ataupun boleh ataupun halal, bahkan dianjurkan, misalnya saat hari raya atau menyambut kedatangan. Yang membuat tercela adalah efek negatifnya, seperti menumbuhkan riya, nifak, kemunafikan, syahwat, dan kecintaan pada dunia. Jadi itulah efek negatifnya sejatinya yang haram. Misalnya kalau ada penyanyi kemudian pakaiannya sangat seksi dan joget-joget, itu tentu menimbulkan syahwat, bisa merangsang gairah seks orang laki-laki. Nah, seperti itulah yang haram ya, karena jelas efek negatifnya adalah membawa syahwat atau kemaksiatan. Oke, ringkasnya teks ini membahas pro dan kontra tentang nyanyian atau hina dalam Islam, menyebut berbagai hadis dan atsar sahabat, lalu menegaskan bahwa larangan lebih ditujukan pada nyanyian yang membangkitkan hawa nafsu, sementara nyanyian yang membawa kegembiraan yang baik seperti di hari raya itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Oke, saya pikir demikian isi daripada teks tersebut, ialah membahas tentang pro dan kontra adanya hukum nyanyian dalam Islam, haramkah atau halalkah. Nah, itu nanti tergantung pada efek negatif daripada perbuatan musik atau nyanyian tersebut.
Haha, saya pikir demikian. Semoga bisa menambah wawasan kita dalam memahami syariat agama Islam, utamanya tentang pandangan hukum mengenai musik ataupun alat musik, nyanyian, artis, biduan, dan sejenisnya. Wassalam dari saya Ustadz Muntaha. Tetap semangat, jangan menyerah, apalagi putus asa. Semoga bermanfaat dan wassalam. Sampai jumpa.